Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel aku Putri Basenda Tarigan. Nah, di video kali ini aku mau buat tutorial untuk menghitung influence line atau garis pengaruh pada struktur statis tertentu. Oke, langsung aja check this out. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau jelasin dulu apa itu garis pengaruh. Nah, garis pengaruh itu adalah garis yang menggambarkan tentang reaksi struktur kita terhadap beban yang berjalan. Jadi kalau misalnya di sini ada garis, nah garis pengaruh itu nanti dia itu berupa diagram. Misalnya kita buat diagramnya itu kayak gini. Nah, itu tuh menggambarkan bagaimana reaksi struktur kita ketika beban itu berjalan. Misalnya ketika bebannya di sini, reaksi strukturnya bagaimana? Ketika bebannya di sini, reaksi strukturnya bagaimana? Ketika beban di sini, reaksinya gimana gitu. Bisa digambarkan untuk reaksi perletakan ataupun gaya dalam. Nah, untuk yang lebih jelasnya lagi kita bahas satu contoh soal sederhana. Misalnya di sini ada simple beam. Nah, simple beam ini besar panjangnya adalah L, yaitu 10 meter misalnya. Di sini titik A dan ini titik B. Di sini bekerja suatu beban. Misalnya kita buat aja beban satu satuan ya teman-teman. Misalnya di sini bebannya adalah 1. Nah, nanti beban ini berpindah dari titik A ke titik B gitu. Misalnya ini sekarang jaraknya adalah X. Bisa aja nanti bebannya pindah ke sini sampai ke titik B gitu. Dan itu kita hitung reaksi struktur itu bagaimana ketika bebannya itu berpindah-pindah. Sekarang di sini ada VA kan? VA dan di sini ada VB. Nah, kalau kita hitung VA-nya berarti kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya, teman-teman pasti tahu kalau VA-nya itu adalah L dikurang X, ya kan, dibagi L. Dan VB adalah X dibagi L. Nah, sekarang kita hitung reaksi perletakannya kalau beban kita ini berpindah dari titik A ke titik B. Sekarang kita hitung reaksi perletakan di titik A. Nah, kalau kita hitung pakai sigma V sama dengan 0, maka VA dikurang 1 ditambah VB sama dengan 0. Nah, VA adalah 1 dikurang VB, ya kan? Nah, sekarang kita masukin VB yang ini, maka VA adalah 1 dikurang VB-nya adalah X per L. Jadi ini adalah VA-nya. Nah, sekarang kita gambarin berapa panjang dari beam ini. Misalnya panjangnya kan tadi 10 kan. Kalau bebannya di titik 0, yaitu di tumpuan A ini, teman-teman, berarti ketika X sama dengan 0, maka VA adalah 1, kita pakai rumus yang ini, 1 dikurang X-nya 0 dibagi L-nya 10. Maka ini adalah tetap 1, ya kan? Maka di sini kita gambarin 1. Terus ketika X-nya sama dengan 2, yaitu bebannya ini berpindah ke titik X sama dengan 2. Dia jalan terus kan? Berarti sekarang X-nya sama dengan 2. Maka VA-nya itu adalah 1 dikurang 2 per 10 sama dengan 0,8. Di sini ketika X sama dengan 2, maka dia adalah 0,8. Selanjutnya bebannya berpindah lagi ke titik X sama dengan 4 misalnya. X sama dengan 4, maka VA adalah 1 dikurang 4 per 10 sama dengan 0,6. Maka di sini titik X sama dengan 4, dia 0,6. Selanjutnya pindah lagi dia ke titik X sama dengan 6. Di titik tadi kan X sama dengan 4 udah, terus dia jalan lagi sampai X sama dengan 6. Maka VA-nya itu adalah 1 dikurang 6 per 10 sama dengan 0,4, ya kan? Di sini X sama dengan 6, dia sebesar 0,4. Terus pindah lagi sampai X sama dengan 8. VA adalah 1 dikurang 8 per 10. Maka ini adalah 0,2, ya kan? Nah, di sini X sama dengan 8 adalah 0,2. Nah, sekarang kita lihat lagi ketika dia sampai di titik B. Berarti X-nya sama dengan 10 kan? Maka VA adalah 1 dikurang 10 per 10. Maka ini adalah 0. Nah, ketika bebannya di titik ini, di titik X sama dengan 10, yaitu tepat di tumpuan B, maka otomatis semua beban itu akan ditumpu oleh tumpuan B. Makanya di sini VA-nya adalah 0. VA itu dia tidak menumpu apa-apa karena di sini kan ada tumpuan. Ketika beban ditaruh di sini,
maka semua dari beban ini akan ditumpu oleh tumpuan si B gitu. Nah, sekarang kita bisa gambarin diagramnya kayak gini jadinya, bentuk segitiga. Nah, yang ini adalah VA ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung lagi untuk yang VB-nya. Sama kayak gini tadi, sigma V sama dengan 0, berarti VB sama dengan 1 dikurang VA, ya kan? Kita masukin 1 dikurang VA-nya adalah L dikurang X per L. Nah, ini adalah VB-nya. Kita gambarin lagi garisnya. X-nya sama dengan 0. Ketika bebannya di titik 0 ini, maka VB-nya adalah, kita masukin di rumus VB ini. Berarti 1 dikurang L-nya adalah 10. 10 dikurang 0 per 10. Maka ini 1 dikurang 1 adalah 0. Jadi di sini adalah 0. Berarti kalau bebannya di sini, berarti kan semua beban pasti ditumpu sama tumpuan A. Maka tumpuan B-nya itu tuh 0 gitu. Terus kalau dia X-nya sama dengan 2, maka VB-nya adalah 1 dikurang 10 dikurang 2 per 10. Maka ini adalah 1 dikurang 0,8 adalah 0,2. Sini, ketika X-nya sama dengan 2, maka dia 0,2. Ketika X sama dengan 4, VB-nya adalah 10 dikurang 4 per 10. Maka ini 1 dikurang 0,6 adalah 0,4. Berarti ini dia. X sama dengan 4, dia naik lagi 0,4. Kalau X-nya sama dengan 6, maka VB-nya adalah, berarti di sini kalau kita hitung terus ya teman-teman, dia itu akan simetris nantinya. Jadi ini adalah 0,6. Dan kalau misalnya dia di titik 8, dia 0,8. Kalau dia di titik X sama dengan 10, maka VB-nya adalah 1 gitu. Jadi dia bertimbal balik gitu sama yang VA-nya. Nah, dia di sini ketika X sama dengan 6, X sama dengan 8, yaitu 0,6 dan 0,8. Dan di sini adalah 1. Sekarang kita kan udah dapat nih. Yang ini adalah VB dan yang ini adalah VA. Jadi, kalau beban kita itu berjalan, kalau dia baru masuk, misalnya baru menginjakkan di titik A ini, berarti VA-nya adalah 1, sedangkan reaksi peletakan di B itu adalah 0 gitu. Kalau dia jalan terus, dia sampai di titik X sama dengan 2, maka VA-nya itu adalah dia 0,8, sedangkan VB-nya dia 0,2. Itu untuk yang reaksi peletakannya. Nah, sekarang kita bisa menghitung untuk gaya dalamnya. Nah, gaya dalam ini teman-teman kita hitung per titik. Jadi kalau misalnya ini adalah struktur kita yang simple beam tadi, gaya dalam di titik X sama dengan 0, di titik X sama dengan 2, di titik sini, itu tuh beda-beda influence line-nya atau garis pengaruhnya itu beda-beda gitu. Sekarang misalnya kita mau hitung di titik X sama dengan 8 misalnya. Ketika X-nya sama dengan 8, kita mau hitung garis pengaruhnya. Itu tuh nanti bakalan beda ketika X-nya sama dengan 2 atau 6 gitu. Jadi ini tuh berdasarkan potongan kita aja. Misalnya kita mau tahu di titik X sama dengan 8 ini gaya dalamnya itu berapa. Titik sini, titik sini. Jadi di sini kita hitung di titik X sama dengan 8 ya teman-teman. Berarti kita gambarin dulu free body diagramnya. Berarti ini adalah 8 ya teman-teman. Dan di sini adalah VA. Sekarang kita tempatkan beban kita itu dari titik 0 sampai titik 8. Sekarang bebannya di titik 0. X-nya sama dengan 0 di sini. Jadi di sini kita hitung sigma moment sama dengan 0. Maka VA dikali 8 dikurang MX dikurang yang ini. 1 dikali 8 dikurang sama X ini ya teman-teman. Biar nanti kalau misalnya dia pindah-pindah persamaannya tetap sama. Sama dengan 0. Maka MX sama dengan VA dikurang 8 dikurang 1 dikali 8 dikurang X. Maka kalau misalnya X-nya sama dengan 0, MX-nya adalah VA-nya, kita lihat VA yang ini tadi, yaitu adalah 1 dikali 8 dikurang 8 dikurang 0. Maka ini 8 kurang 8 adalah 0. Kalau X-nya sama dengan 2, maka MX-nya adalah, kita lihat VA di X sama dengan 2, yaitu adalah 0,8. 0,8 dikali 8 dikurang 8 dikurang X-nya. X-nya adalah
Maka ini adalah 0,4. Selanjutnya X sama dengan 4. Kita lihat MX nya sama dengan VA di X sama dengan 4 adalah 0,6. 0,6 dikali 8 dikurang 8 dikurang 4, maka ini adalah 0,8. Terus kalau X nya sama dengan 6, MX nya adalah 0,4 dikali 8 dikurang 8 dikurang 6, jadi ini 1,2. Terus kalau X nya sama dengan 8, maka MX nya 0,2 dikali 8 dikurang 8 dikurang 8, maka ini 1,6. Nah sekarang bebannya udah sampai di titik X sama dengan 8 ya teman-teman. Kalau kita mau terusin sampai ke sini, berarti kan yang di sini nggak kelihatan kan, karena bebannya kan dia di setelah X sama dengan 8 ini kan di sini. Misalnya ini X sama dengan 10, maka bebannya itu di sini di X sama dengan 10. Berarti kita gambarin lagi untuk yang free body diagramnya itu jadinya ini tetap 8, tapi di sini nggak ada beban karena bebannya itu di sebelah sini ya teman-teman. Jadi ini adalah VA dan kita buat sigma M nya, sigma MX sama dengan 0, maka VA dikali 8 dikurang MX sama dengan 0, maka MX sama dengan VA dikali 8. Kalau misalnya X sama dengan 10, maka MX nya adalah, kita lihat X sama dengan 10, VA nya adalah 0 dikali 8, maka ini adalah 0. Nah sekarang kita bisa gambarin untuk diagram momennya. Kita buat garis lurus dulu di sini. Di titik X sama dengan 0, maka dia momennya adalah 0. Di titik X sama dengan 2 dia 0,4, X sama dengan 4 dia 0,8, X sama dengan 6 dia 1,2, X sama dengan 8 dia 1,6, terus X sama dengan 10 dia 0, balik lagi ke sini gitu. Jadi ini kita hubungkan. Nah ini adalah garis pengaruh momen untuk di titik X sama dengan 8 ini. Nah sekarang kita hitung lagi untuk yang gesernya. Jadi untuk yang free body diagram yang ini, kita buat sigma Vx sama dengan 0, maka VA dikurang 1 dikurang Vx sama dengan 0, maka Vx sama dengan VA dikurang 1. Nah ketika X sama dengan 0, maka Vx nya adalah, VA nya di sini kan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ketika X nya sama dengan 2, maka Vx nya kita lihat yang ini 0,8 dikurang 1 sama dengan minus 0,2. Selanjutnya ketika X nya sama dengan 4, maka Vx nya adalah, VA nya 0,6 kan, 0,6 dikurang 1 sama dengan minus 0,4. Ketika X nya sama dengan 6, Vx nya 0,4 dikurang 1 sama dengan minus 0,6. Ketika Vx sama dengan 8, maka ini 0,2 dikurang 1 sama dengan minus 0,8. Nah untuk yang ini kita hitung juga sigma Vx sama dengan 0. Di sini nggak ada gaya satu-satuannya tadi ya kan, jadi di sini tinggal VA dikurang Vx sama dengan 0, maka Vx sama dengan VA. Jadi ketika X sama dengan 10, maka Vx nya adalah VA, yaitu yang ini di titik 10, VA nya adalah 0. Nah sekarang kita bisa gambarkan garis pengaruh untuk yang gaya gesernya. Di titik X sama dengan 0, dia 0, X sama dengan 2, dia 0,2, terus 0,4, 0,6, 0,8 sampai dia balik lagi ke 0 gitu. Berarti ini adalah gesernya dan yang ini adalah momennya. Sini adalah 0,8. Nah itu tadi kan untuk yang beban berjalan yang cuma satu kayak gini kan. Biasanya kan beban berjalan itu kayak mobil atau motor gitu kan, dia lebih dari satu beban ya kan. Misalnya di sini aku buat bebannya itu ada 2. Yang pertama itu adalah 10, terus yang kedua itu 15, terus ini jaraknya adalah 3. Nah beban ini dia mau berjalan di struktur kita dari A ke titik B gitu. Jadi misalnya di sini aku gambarin. Nah yang pertama bebannya itu menginjak di sini, beban 10-nya itu di titik A ini. Nah kalau beban 10-nya di titik A, maka beban 15-nya belum masukkan ke dalam struktur kita.
Jadi beban 15-nya itu di sini. Nah, di sini ada VA, di sini ada VB. Nah, di sini kita hitung reaksi peletakannya ketika X-nya sama dengan 0. Aku buat X-nya sama dengan 0 ya, teman-teman. Kalau dia di sini. Nah, berarti VA-nya adalah, nah untuk menghitung VA-nya ini, kita tetap bisa pakai yang ini teman-teman. Karena yang tadi kan kita hitungnya pakai bebannya itu adalah 1 kan. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja beban kita ini ke hasil yang kita dapatin tadi. Kalau di bebannya di titik 0 ini, berarti VA-nya kan 1 kan. Berarti 1 dikali bebannya berapa? 10. Maka VA-nya adalah 10 gitu. Yang ini nggak bisa dihitung karena dia belum masuk ke strukturnya. Terus yang kedua, misalnya bebannya ini berpindah ke titik X sama dengan 3. Di sini beban 10-nya itu di X sama dengan 3 di sini. Terus beban 15-nya itu kan berarti di sini kan 15, karena jarak mereka adalah 3. Nah, kalau X-nya sama dengan 3, maka VA-nya adalah, kita lihat di sini VA di titik X sama dengan 3. Titik X sama dengan 3 di sini, maka VA-nya adalah 0,7, ya kan? Nah, 0,7 dikali 10 bebannya, ditambah yang 15 ini. 15 ini dia dihitung karena dia udah masuk ke strukturnya. 15 ini dia di titik 0 kan? Di titik 0 itu dia 1 dikali 15. Maka ini hasilnya 22. Terus yang ketiga, misalnya bebannya ini berjalan lagi di titik X sama dengan 8. Terus yang 15-nya berarti di X sama dengan 5, ya kan? Jadi di sini aku buat X sama dengan 8, maka VA-nya adalah, kita lihat yang X sama dengan 8 ini, berarti kan dia 0,2. 0,2 dikali sama 10. Ditambah di titik X sama dengan 5, dia berarti 0,5 kan? 0,5 dikali sama 15. Maka hasilnya adalah 9,5. Nah, terus yang keempat, kita buat lagi dia sampai ke titik ini. Maka yang 10-nya itu di sini. Terus yang 15-nya itu berarti dia di X sama dengan 7, ya kan? Maka ini adalah 15-nya. Maka X sama dengan 10, VA-nya adalah, ketika X sama dengan 10, VA adalah 0. 0 dikali 10. Ditambah yang 15-nya itu di titik 7. Di titik 7 dia berarti di sini kan 0,3. 0,3 dikali sama 15. Maka ini adalah 4,5. Nah, sekarang kita bisa gambarin garis pengaruhnya untuk reaksi peletakan di titik A. Di titik 0 dia 10, di titik 3 X sama dengan 3 dia 22. Terus dia turun di titik X sama dengan 8 sini. X sama dengan 8 dia 9,5. Terus dia 4,5 di sini. Nah, berarti ini adalah garis pengaruh untuk reaksi peletakan di A. Nah, untuk yang reaksi peletakan di B sama juga teman-teman. Kita hitung lagi, misalnya yang pertama itu kan X sama dengan 0. Maka VB-nya adalah, ketika X sama dengan 0, berarti kan dia ditempatkan tadi di sini kan? Di sini sama di sini. VB-nya 0, ya kan? 0 dikali 10 tetap aja 0. Yang kedua, ketika X sama dengan 3, maka VB-nya adalah, VB di X sama dengan 3 ini adalah 0,3, ya kan? 0,3 dikali 10 ditambah sama yang ini. Yang di sini kan ada 15-nya. 15 dikali 0, ya kan? Sama dengan 0. Maka ini hasilnya adalah 3. Terus yang ketiga, X sama dengan 8, maka VB-nya adalah, ketika X sama dengan 8 berarti dia di sini. Kita lihat VB yang X sama dengan 8 adalah 0,8. 0,8 dikali 10 ditambah di yang 15-nya di titik X sama dengan 5 kan? X sama dengan 5, VB-nya adalah 0,5. 0,5 dikali sama 15. Maka ini adalah 11,5. Yang keempat, ketika X sama dengan 10, maka VB-nya adalah, berarti dia di sini kan? Ketika beban di sini berarti VB-nya adalah 1 dikali 10 ditambah yang ini, yang 15-nya di titik 7.
Di titik 7 berarti VB adalah 7. Ya kan di sini 0,7. 0,7 dikali sama 15. Maka hasilnya adalah 20,5. Nah, sekarang kita gambarin untuk garis pengaruhnya. Di sini 0, di titik X sama dengan 3 itu adalah 3. Di titik X sama dengan 8, 15,5. Sini aku gambarin kayak gini. Terus di titik X sama dengan 10, sini dia tambah besar lagi, yaitu 20,5 gini. Jadi sekitar kayak gini ya teman-teman dia untuk yang VB-nya. Jadi ini adalah garis pengaruh untuk reaksi perletakannya kalau dia bebannya itu lebih dari 1. Tapi di sini aku note ya teman-teman, karena di sini kan aku ngitungnya untuk X sama dengan 0, 3, 8 sama 10 aja. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih detail lagi, misalnya teman-teman ngitung di X sama dengan 4 atau X sama dengan 5 di sini, mungkin diagramnya itu beda lagi karena kan lebih banyak lagi titiknya gitu. Jadi diagramnya bisa lebih detail. Nah, di sini untuk mempersingkat aja, aku hitung di sebagian titik aja. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas soalnya. Dan segitu aja pembahasan aku untuk video kali ini. Semoga bisa mudah dimengerti. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.